Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu datang dengan suasana yang berbeda. Hati terasa lebih lembut, masjid lebih hidup, dan jiwa seakan dipanggil untuk kembali mendekat kepada Allah. Di bulan ini, kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079. Sebuah kabar gembira, setan-setan dibelenggu, jalan menuju kebaikan dibuka lebar. Namun kemudian muncul pertanyaan yang sering terlintas di benak kita. Jika setan dibelenggu, mengapa maksiat masih terjadi? Mengapa masih ada dusta, amarah, kecurangan, dan dosa yang dilakukan bahkan di siang hari saat seseorang sedang berpuasa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Maka yang perlu kita renungkan bukanlah sabdanya, tetapi diri kita sendiri. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran tentang satu musuh yang tidak pernah terpisah dari manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku." Surat Yusuf ayat 53. Setan mungkin dibelenggu, tetapi hawa nafsu tidak. Ia tetap ada dalam diri kita. Ia tumbuh dari kebiasaan yang kita pelihara. Selama 11 bulan, mungkin kita terlalu sering menuruti keinginan tanpa kendali, terlalu sering membiarkan pandangan bebas, lisan tak terjaga, hati lalai. Ketika Ramadan datang, kebiasaan itu tidak otomatis hilang. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar rasa lapar, bukan sekedar perubahan jadwal makan, tetapi perubahan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan tegas, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Artinya, inti dari Ramadan adalah pengendalian diri. Jika lisan masih berdusta, jika hati masih iri, jika tangan masih berbuat zalim, maka ada yang belum selesai dalam puasa kita. Seringkali kita menyalahkan setan atas setiap dosa, padahal Allah juga telah mengingatkan bahwa manusia memiliki kecenderungan dalam dirinya sendiri. Bahkan pada hari kiamat nanti, setan akan berkata bahwa ia hanya mengajak, sementara manusialah yang memilih. Ramadan datang untuk membuktikan satu hal, bahwa tanpa gangguan setan yang kuat sekalipun, kita tetap harus berjuang melawan diri sendiri. Musuh terbesar bukan selalu yang berbisik dari luar, tetapi yang bergejolak di dalam dada. Di bulan ini, pintu surga dibuka. Itu artinya kesempatan terbuka lebar. Pintu neraka ditutup. Itu artinya rahmat Allah begitu luas. Namun semua itu kembali kepada pilihan kita. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ramadan adalah momentum perubahan itu, momentum untuk menata ulang kebiasaan, momentum untuk melatih kesabaran, momentum untuk membuktikan bahwa kita mampu berkata tidak pada dosa. Jika di bulan ini kita masih bermaksiat, mungkin itu adalah cermin bahwa hati kita perlu lebih dibersihkan, bukan karena hadis itu tidak benar, tetapi karena kita belum sepenuhnya memanfaatkan kemuliaan bulan ini. Bayangkan, berapa banyak orang yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, kini telah tiada. Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Ramadan bisa jadi yang terakhir bagi kita, maka jangan biarkan ia berlalu tanpa perubahan.
Semoga di bulan ketika setan dibelenggu ini, kita benar-benar belajar membelenggu hawa nafsu. Semoga puasa kita melahirkan takwa. Semoga Al-Quran yang kita baca melembutkan hati yang keras. Dan semoga ketika Ramadan pergi, ia meninggalkan bekas yang nyata dalam diri kita. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, bersihkan hati kami, dan kuatkan kami untuk istiqamah setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.